Kembali ke cerita Nabi Musa alaihissalam. Ketika Allah berikan karunia kepada Bani Israel, mereka menyeberangi lautan yang mungkin tidak pernah terjadi buat kaum-kaum umat sebelumnya. Lautan terbelah buat mereka. Mereka sampai ke daratan. Lalu Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada mereka, sebagaimana Allah ceritakan di surat Al-Maidah ya, di ayat 21 sampai ayat 26. Nabi Musa mengatakan kepada kaumnya, ya qaumi dkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum. Wahai kaumku, kalian masuklah ke bumi yang suci, negeri yang disucikan, yang Allah tetapkan untuk kalian. Wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Kalian jangan mundur, kalian akan jadi orang-orang yang merugi. Tapi apa yang dikatakan oleh Bani Israel? Mereka mengatakan, qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin. Wahai Musa, sekarang yang menduduki Palestina itu, yang menduduki Baitul Maqdis itu, orang-orang yang gagah perkasa, orang-orang yang kuat. Wa inna lan nadkhulaha, kami nggak akan masuk. Supaya kita tahu bagaimana mental Bani Israel. Mereka mengatakan, lan nadkhulaha hatta yakhruju min, kita tidak akan masuk sampai mereka keluar. Fa in yakhruju minha fa inna dakhilun, kalau mereka keluar baru kita mau masuk. Mereka mau masuk tanpa berjuang. Nah, qala rajulani minal ladzina yakhafun, ada dua orang. Jadi kalau dilihat, ada oknum yang taat kepada Allah, kebanyakan malah nggak taat. Biasanya kan oknum selalu yang nggak benar. Ini yang benar malah cuma oknum. Di antara mereka yang banyak itu ada dua saja yang mengatakan, minal ladzina yakhafuna an'amallahu alaihim, ya Allah, Allah kasih kepada mereka nikmat. Apa nikmat itu? Nikmat itu namanya al-khauf minallah, rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka mengatakan, udkhulu alaihimul bab, kalian masuklah, katanya. Kita serang mereka lewat pintu yang ada di situ. Fa idza dakhaltumu fa innakum ghalibun, kalau kalian masuk kalian menang. Kenapa? Mereka itu gagah perkasa fisiknya, cuma jiwa mereka kosong, jiwa mereka hampa. Kalian masuk menang. Ada jemaah orang yang secara penampilan gagah perkasa ya, ketika diserang langsung mengkeret. Itu yang dikatakan oleh dua orang ini. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan kepada Allah bertawakallah kalian kalau kalian beriman. Apa jawaban kaumnya? Nabi Musa sudah memberikan arahan. Dua orang ini sudah memotivasi mereka agar mereka masuk ke Baitul Maqdis. Apa kata mereka untuk menunjukkan mereka nggak bakal masuk? Qalu ya Musa. Mereka tidak ngomong dengan dua orang yang memotivasi. Mereka berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, ya Musa, inna lan nadkhulaha, sesungguhnya kami tidak akan pernah memasukinya. Abadan, selama-lamanya. Mereka menekankan bahwa mereka tidak akan masuk selama-lamanya. Madamu fiha, selama mereka di sana kita gak akan masuk. Fadhhab anta wa rabbuka, engkau silahkan pergi bersama Tuhanmu. Bayangin jemaah, bagaimana Bani Israel ini, begitu jahatnya mereka, begitu tidak beradabnya kepada Nabi dan kepada Allah SWT. Mereka mengatakan, idhab anta wa rabbuka, berangkatlah engkau bersama Tuhan. Enggak bersama Tuhan kami ya Maya, enggak, engkau berangkatlah sama Tuhan. Faqatila, dan engkau berjuanglah, peranglah di sana. Inna hahuna qaidun, kami akan nunggu di sini. Bayangin jemaah, disuruh berangkat Nabi Musa bersama Tuhannya. Nabi Musa nggak kuat ya menghadapi kaum.
Qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi. Wahai Rabbku, aku nggak bisa menguasai kecuali diriku dan saudaraku Nabi Harun alaihissalam. Fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Pisahkan sudah kami sama orang-orang fasik. Allah berikan hukuman kepada Bani Israel. Mereka tidak bisa masuk ke Masjidil Aqsa, ke Baitul Maqdis. Padahal Allah tetapkan itu buat mereka. Apa kata Allah? Qala fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sana. Sesungguhnya negeri itu haram buat mereka selama 40 tahun. Yatihuna fil ard. Mereka akan tersesat di muka bumi ini. Fala ta'sa 'alal qaumil fasikin. Udah, engkau jangan bersedih menghadapi orang-orang fasik. Ahibati fillah, sebenarnya Palestina itu punya siapa sih? Semua mengklaim mereka punya hak di tanah itu, dan kita umat Islam juga mengklaim itu tempat Isra-nya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Itu kiblat pertama umat Islam, itu negerinya para nabi. Kita mengklaim itu. Di surat Al-A'raf ayat 128, Nabi Musa mengatakan kepada kaumnya tentang hak kepemilikan bumi itu punya siapa. Beliau mengatakan kepada kaumnya, qala Musa liqaumi ista'inu billah wasbiru. Musa berkata kepada kaumnya, kalian minta tolonglah sama Allah. Allahumma sayyiban nafi'an, Allahumma hawalaina wala alaina. Ista'inu billah, minta tolonglah kalian kepada Allah dan sabarlah kalian. Minta tolong sama Allah dan sabar. Karena ada orang minta tolong tapi nggak sabaran. Dia bertanya-tanya, kapan kok nggak turun-turun pertolongannya Allah? Aku sudah berdoa, aku sudah berusaha, aku sudah berupaya. Sabar. Nabi Nuh 950 tahun berdakwah menghadapi kaum. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam 13 tahun di Mekah, ditindas, dimaki, diusir, bahkan mau dibunuh alaihi salatu wassalam. Sebagian kita nggak sabar. Maka Nabi Musa mengatakan minta tolong sama Allah dan bersabar. Kenapa? Innal arda lillah. Bumi ini milik Allah. Yurithuha man yasha'u min ibadi. Yang Allah wariskan bumi itu kepada siapa yang Allah kehendaki dari hambanya. Ingat, bukan siapa yang Allah cintai, bukan siapa yang Allah cintai, tapi siapa yang Allah kehendaki. Maka kita lihat bagaimana 40 tahun Bani Israel nggak bisa masuk ke Palestina. Terus siapa yang berkuasa di Palestina? Orang-orang kafir, orang-orang musyrikin di sana. Supaya kita tahu, tatkala Allah memberikan sesuatu kepada antum, itu bukan jadi tanda cinta Allah buat antum. Allah mengatakan, innal arda lillah, sesungguhnya bumi itu milik Allah. Allah wariskan kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka kadangkala ada pemimpin yang zalim, kok bukan pemimpin yang soleh? Loh, itu Allah kehendaki itu. Wal aqibatu lil muttaqin, tapi akibat yang baik, happy ending itu selalu untuk orang-orang yang bertakwa. Ketika tidak bertakwa, seperti yang terjadi dengan Bani Israel, 40 tahun mereka hidup tersesat, jamaah, keliling-keliling sampai generasi yang menentang itu mati. Karena ada generasi yang nggak pantas untuk masuk ke Masjidil Aqsa, nggak layak mereka untuk sholat di Masjidil Aqsa. Apa yang terjadi? Allah hukum mereka dan Allah matikan mereka. Selama dalam kurun 40 tahun itu muncul generasi-generasi yang baru. Pertanyaan sekarang buat kita semua, kita generasi yang mana, jemaah? Kita ini sekarang berada di fase generasi, katanya generasi Z, generasi strawberry, yang selalu peduli dengan penampilan, yang kalau dipencet dikit
Ahibati fillah, kemudian Baitul Maqdis itu diserahkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bagaimana kemudian berada di tangan umat Islamnya, yang pada saat itu Yahudi sudah diusir dari Palestina, dari Baitul Maqdis. Siapa yang berkuasa? Romawi. Ketika Romawi berkuasa, Yahudi tidak bisa melaksanakan ibadah mereka dengan nyaman. Pemimpin mereka yang ada di Ilya, di Yerusalem pada waktu diutusnya Nabi SAW, siapa namanya? Heraklius. Heraklius ini dapat surat dari Nabi SAW. Ketika dapat surat dari Rasul SAW, Heraklius berdialog dengan Abu Sufyan. Anak singkat ceritanya, setelah terjadi dialog untuk mencari tahu tentang informasi yang akurat berkaitan dengan yang ngirim surat kepada Heraklius ini. Subhanallah, kemarin ana di Jordania, kita sempat ke benteng, satu-satu bentengnya umat Islam yang pembangunannya diperintahkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Ana lupa nama benteng itu. Kalau nggak salah di situ kita melihat surat Nabi SAW kepada Heraklius. Ila Herakl azimir Rum min Muhammad Rasulullah SAW ila Herakl azimir Rum. Subhanallah jamaah. Setelah Heraklius mencari tahu data tentang Nabi SAW, dia berkata kepada Abu Sufyan. Artinya ini kabar gembira kepada Abu Sufyan yang masih kafir, bahwa umat Islam akan sampai ke Palestina, akan menguasai Masjid Al-Aqsa. Heraklius mengatakan, fa in kana ma taqulu haqqan, kalau yang engkau ucapkan itu benar, fa sayamliku mawdi'a qadamayya hatain, maka dia akan menguasai tempat kedua kakiku ini. Itu di Urshalim, itu di Baitul Maqdis. Wa qad kuntu a'lam annahu kharaj, aku udah tahu akan keluar nabi akhir zaman itu. Lam akun adzunnu annahu minkum, nggak dalam bayanganku nabi itu dari kelompok kalian, dari bangsa Arab. Maka antum bisa lihat ya, kebencian Yahudi sama Arab ini benci banget. Dan kita lihat bagaimana dimunculkan kelompok yang anti Arab, yang mereka suka menyebutkan kadrun, ya, kadal gurun, umpamanya seperti itu. Iya, ini warisan dari mereka. Mereka benci, kenapa nabinya kok orang Arab? Falau a'lamu anni akhlusu ilaih la tajashamtu liqa'ahu. Kalau aku berpikir aku bisa sampai kepada dia, aku akan berjumpa dengan dia. Walau kuntu indahu la ghasaltu an qadami. Kalau aku berada di depan Nabi SAW, aku akan cuci kedua kakinya. Ini kira-kira pada tahun ke-7 Hijriah. Abu Sufyan masih kafir. Subhanallah, Nabi meninggal dunia SAW. Tapi ternyata umat Islam belum sampai ke Masjidil Aqsa. Umat Islam baru bisa sholat di Masjidil Aqsa itu tahun ke-16 Hijriah. Bagaimana Umar bin Khattab ya, datang menerima kunci Masjidil Aqsa. Umar datang dari kota Madinah. Ya Allah, kalau antum melihat penampilan Umar bin Khattab dengan pakaian dari bulu domba yang dia pakai, yang disebut oleh para ulama kantongnya itu sudah banyak minyaknya. Antum lihat ya, kalau orang suka masukin tangannya lama-kelamaan kelihatan sangat lusuh sekali pakaian Umar bin Khattab. Dia jalan pada waktu itu juga nggak pakai peci, sampai disebutkan botaknya Umar kelihatan terkena matahari. Pemimpin-pemimpin umat Islam, komandan-komandan perang yang ada di sana menyuruh Umar bin Khattab untuk ganti baju. Sampai Abu Ubaidah ibn Jarrah ya, beliau mengatakan,
Apa engkau nggak pakai baju putih aja supaya kelihatan ya keren gitu ya, bersih. Kemudian kau jangan naik onta. Engkau bersama komandan-komandan perang ini bagaimana naik kuda semuanya. Kan kelihatan kalau pakai baju putih semuanya naik kuda, kan keren banget gitu. Umar ini jemaah, setan kalau berpapasan sama Umar itu cari jalan lain. Bagaimana dia mendidik sahabat untuk hidup zuhud, untuk hidup sederhana. Akhirnya ketika Abu Ubaidah mengatakan tadi suruh ganti baju Umar bin Khattab ya karena supaya lebih keren, enggak, kata Umar, aku enggak mau membiasakan diriku dengan sesuatu yang aku enggak biasa. Kalian yang sederhana hidupnya. Di tengah jalan salah satu komandan perangnya Umar juga, Yazid bin Muawiyah, ngomong lagi agar Umar berhias karena kelihatannya kok ini loh khalifah umat Islam kok penampilannya sangat sederhana sekali, sedangkan mereka berada di tempat yang biasa dengan kemewahan. Yazid mengatakan, ya Amirul Mukminin, di sini harga barang murah, kain murah. Ini merayu Umar agar Umar ganti baju. Apa kata Umar? Ya Yazid, ya Yazid, engkau ingin aku berhias buat manusia? Sedangkan aku di sisi Allah mungkin aku buruk di hadapan. Kata dia, la urid, aku nggak ingin aku dipandang manusia besar, sedangkan di sisi Allah aku kecil. Aku nggak ingin kau ngomong lagi masalah itu. Diam saja. Akhirnya bagaimana Umar bin Khattab ketika ontanya melewatin tanah yang berlumpur. Ini sudah dekat ke Masjidil Aqsa. Umar turun dari ontanya, dia buka sandalnya jemaah. Dia jalan di lumpur tersebut sambil dia tuntun, itu yang namanya onta. Abu Ubaidah mengatakan kepada dia, qad sana'tal yawm sun'an 'aziman 'inda ahli al-ard. Engkau hari ini telah melakukan perbuatan yang sangat nggak layak lah. Disebutkan apa yang dia nggak suka dengan perbuatan Umar. Sama Umar ditepuk dadanya Abu Ubaidah. Dia mengatakan, awalau ghairuka yaquluha ya Aba Ubaidah. Kalau orang lain yang ngomong itu mungkin masuk di akal, engkau yang mengatakan itu. Abu Ubaidah Amir bin Jarrah ini salah satu sahabat yang dijamin masuk surga, aminu hadhil ummah, yang paling amanah dari umat ini. Maka Umar nggak dalam bayangan sekelas engkau ngomong kayak gitu. Kalau yang lainnya mungkin aku bisa terima, ini engkau yang ngomong. Apa kata Umar? Innakum kuntum adzallan nas wa ahqaran nas wa aqallan nas. Kalian ketahuilah, kalian itu orang yang paling hina di antara semua manusia, yang paling sedikit, yang paling dina di antara semua manusia. Fa'azzakumullah bil Islam. Allah memuliakan kalian dengan Islam, bukan dengan pakaian, bukan dengan penampilan. Famahma tatlubul izza bi ghairihi yudhillukumullah. Kalau engkau cari kehormatan di selain Islam, Allah akan hinakan kalian. Antum bisa bayangin betapa hinanya kita hari ini. Umat Islam yang jumlahnya hampir 2 miliar melihat saudara-saudaranya dibantai. Tiap hari kita dapat video baru, dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Antum bisa bayangin bagaimana kita ingin memberikan bantuan kemanusiaan. Orang ngumpulkan uang, sekarang kita kumpulkan uang. Di beberapa negara mereka kumpulan triliunan jamaah. Bagaimana truk-truk kontainer itu tertahan di perbatasan Gaza. Kenapa nggak bisa masuk? Kenapa? Nunggu tanda tangan Israel, nunggu kesepakatan dari mereka jemaah. Hina kita ya. Berapa jumlah mereka jemaah? Jumlah kita hampir 2 miliar. Itu yang terjadi sama kita. Maka Umar mengingatkan sejak zaman dulu, kalau kalian cari kehormatan, kemuliaan di selain agama kalian, Allah akan hinakan kalian. Ahibati fillah. Iya, akhirnya Masjidil Aqsa di tangan umat Islam.
Orang-orang Nasara, orang-orang Yahudi hidup dalam keamanan. Sampai terjadi perang salib. Ketika perang salib terjadi, siapa yang menguasai Masjidil Aqsa? Siapa yang tahu? Nah, siapa? Nasara enggak. Ketika perang salib, ketika kaum Nasara mau menguasai Masjidil Aqsa, siapa gubernur yang berkuasa di Masjidil Aqsa? Belum Salahuddin Al-Ayyubi. Maka di sini anak ingin antum baca sejarah. Jamaah yang menguasai Syiah Fatimiyah dari khilafah Ubaidiyah yang ada di Mesir. Mereka yang menguasai. Mereka yang ngurusin Masjidil Aqsa, mereka yang pegang, karena kita tahu kondisi umat Islam pada waktu itu berpecah-pecah ya. Di Syam ada pemerintahan, di Mesir Fatimiyah, Ubaidiyah, yang mereka mengaku keturunannya Fatimah tapi mereka dusta sebenarnya. Mereka Syiah Fatimiyah. Yang di Mesir azan itu ditambah dengan asyhadu anna aliyan waliullah, hayya ala khairil amal. Itu kondisi negeri Islam, dan Palestina di bawah kekuasaan mereka. Tahun 16 dipegang sama umat Islam. Kemudian pada hari Jumat di bulan Sya'ban tanggal 22 tahun 492 Hijriah, Masjidil Aqsa runtuh, dikuasain oleh Salibiyin, oleh kaum salib. Jamaah, ini bertepatan dengan tanggal 15 Juli tahun 1099. Itu hari yang benar-benar nggak bisa dilupakan. Bagaimana orang-orang Nasara tatkala menguasai Masjidil Aqsa, mereka membunuh umat Islam. Sampai dikatakan di hari itu 70.000 umat Islam yang dibantai di dalam Masjidil Aqsa, di dalam masjid. Anda membaca sejarah, ada pertanyaan, kemana pasukan yang dikirim oleh negara Syiah yang ada di Mesir? Fatimiyah, Ubaidiyah ini kemana? Ada banyak yang misteri dalam peristiwa itu. Disebutkan bahwasanya Ibnu Athir menyebutkan ada persekongkolan antara pasukan yang ada di dalam benteng Masjidil Aqsa dengan Salibi. Jadi rakyat di Palestina yang di Masjid itu ditinggal sama tentara-tentara. Disebutkan bahwasanya tentara-tentara dari Mesir itu dipindah ke Askolan. Askolan itu perbatasan dengan Gaza, kemudian nyebrang ke Mesir dengan aman. Makanya sampai ada yang meragukan, sepertinya ada kesepakatan antara mereka dengan Nasara pada waktu itu. Ya sudah, negeri yang tidak ada tentaranya, tidak ada pasukannya, habis. Ahibati fillah. Ya. Bagaimana Salahuddin kemudian bisa mengalihkan Masjidil Aqsa? Ahibati fillah, kalau Anda melihat ya, kalau antum baca sejarah juga, terjadi perang saudara di khilafah Fatimiyah yang di Mesir. Akhirnya mereka minta tolong dari pasukan yang ada di Syam, dari negara As-Salajiko, dari Ayyubiyin, untuk menggulingkan negara yang ada di Mesir. Disitulah kejadian pertama kali Salahuddin masuk ke Mesir. Yang awalnya dia menjadi menteri, lalu dengan matinya Khalifah Fatimiyah selesai, diambil oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Itu peristiwa pada tahun 567. Kita lihat ya, umur Salahuddin pada waktu itu 32 tahun.
567, gugur diambil oleh Shalibiyin pada tahun berapa jemaah? Anak kok jadi lupa jemaah? Tunggu sebentar. Iya, 492. Jamaah rahimakumullah, Salahuddin ketika berkuasa di Mesir, apa yang dia lakukan? Langsung memerangi Shalibiyin? Tidak. Yang pertama dia lakukan disebutkan oleh para ulama, membersihkan pemikiran Syiah yang ada di Mesir. Kemudian bagaimana istana khilafah Fatimiyah ini tidak lagi diagungkan oleh rakyat. Pemimpin-pemimpin di mahkamah-mahkamah diambil dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ritual-ritual Syiah dihilangkan. Salah satu yang disebutkan itu, mereka azannya di Mesir, asyhadu anna aliyan waliyallah, itu dihilangkan dari Mesir. Kemudian para khotib ketika sholat Jumat, mereka tidak lagi mendoakan Khalifah Fatimiyah. Yang didoakan adalah Khalifah Abbasiyah yang ada di Baghdad. Benar-benar Salahuddin mengembalikan Mesir menjadi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian di tahun 583, setelah umat Islam benar, ahibati fillah, Shalibiyin itu bisa masuk ke Palestina karena umat Islam sudah jauh dari agamanya. Satu kampung yang berisi ratusan orang itu hanya butuh 10 jawara dari Shalibiyin, mereka tunduk. Mereka menyerahkan diri mereka, menyerahkan harta mereka, kalau tidak mereka kabur. Maka Salahuddin berusaha untuk membenarkan akidah umat Islam, membenarkan iman mereka. Karena ahibati fillah, kita itu berperang bukan dengan jumlah, berperang bukan dengan persenjataan. Kalau antum baca sejarah bagaimana umat Islam jumlahnya 300 memenangkan peperangan yang melawan jumlahnya 1000. Bagaimana umat Islam menaklukkan Romawi, jumlah mereka 50.000 mengalahkan yang 200.000. Jumlah itu tidak penting, yang penting adalah akidah dan keyakinan umat Islam. Maka Salahuddin pada tahun 583, ya, yang bertepatan dengan 1187, dia memenangkan peperangan dengan Shalibiyin setelah 88 tahun dikuasai oleh Shalibiyin. Masjidil Aqsa itu kembali kepada umat Islam. Naam, ahibati fillah, setelah tahun itu, setelah tahun 1187, tanggal 2 Oktober ya, yang bertepatan dengan 27 Rajab 583, Masjidil Aqsa kembali kepada umat Islam. Pertanyaannya, kok bisa hari ini dipegang Israel lagi? Apa yang terjadi dengan umat Islam? Ingat, bumi ini milik Allah. Allah wariskan kepada siapa yang Allah kehendaki. Bagaimana di tahun 1917, Jenderal Allenby, ketika mereka menguasai Masjidil Aqsa, menguasai Palestina. Kemudian di tahun 1948 memberikan negara Israel kepada Israel di negeri umat Islam. Kok bisa itu terjadi? Oh, karena bangsa Arab pada diam. Mereka tidak bersatu. Coba mereka kencing semuanya, tenggelam itu Israel. Kita itu terlalu dangkal memahami masalah ini. Bumi ini milik Allah. Antum coba bertanya, kenapa ya Allah berikan kepada Israel? Bukankah kita di atas kebenaran? Mereka di atas kebatilan? Iya. Ustaz, kan ada janji nanti kita akan mengalahkan Yahudi. Betul. Apakah Yahudi akan dikalahkan, akan dihabisi
bersama generasi seperti kita? Cuma tolong bercerminlah. Kita ini sering menyalahkan orang lain. Wallahi jamaah, kadang-kala mereka mengatakan, Ustaz, kalau orang Arab itu bersatu kan insya Allah kalah Israel. Antum bicara bersatu, di Malang tidak bersatu. Antum ngomong negara-negara, di Malang coba antum bicara yang sekup kecil sekali. Kita nggak bersatu. Di Jawa Timur nggak bersatu. Di Indonesia ribut semuanya. Lalu antum berpikir yang besar. Jangan bohongin diri kita sendiri. Antum jangan minta tolong sama orang-orang kafir. Oh, kalau kita lihat ya, umat Islam minta tolong sama PBB, minta tolong, ya Allah, benar-benar menunjukkan kehinaan umat Islam. Generasi seperti apa yang kelak dijanjikan akan menaklukkan Yahudi? Ahibati fillah, di hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, kita yakin jemaah bahwasanya Yahudi akan habis. Ada dua fase. Yahudi akan habis dari Palestina, tapi mereka belum habis dari dunia. Fase kedua, ketika turunnya Nabi Isa alaihissalam, Yahudi itu nanti ada di mana? Ada di barisan Dajjal. Dan yang mengikuti Yahudi, yang mengikuti Dajjal dari kaum Yahudi itu, di mana tempat tinggal mereka? Bukan di Palestina. Di mana? Di Iran, di Asfahan, kata Nabi SAW. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, la taqumu sa'ah hatta tuqatilul yahud. Kalian, kiamat tidak akan terjadi sampai kalian memerangi bangsa Yahudi. Hatta yaqul al-hajar wara'ahu al-yahudi ya muslim, hadza yahudi wara'i faqtulhu. Ini di belakangku orang Yahudi, bunuh dia. Kemudian di hadis lain Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, ini riwayat Imam Muslim, la taqumu sa'ah hatta yuqatilal muslimun al-yahud. Tidak akan tegak kiamat, tidak akan terjadi kiamat sampai umat Islam itu membantai orang-orang Yahudi, fayaqtuluhumul muslimun hatta yahtabi al-yahud min wara'il hajar. Umat Islam akan membunuh mereka dalam kondisi mereka bersembunyi di belakang batu, belakang pohon. Lalu batu dan pohon itu mengatakan, ya muslim, hada yahudi wara'i faqtulhu, bunuhlah ini orang Yahudi di belakangku, kecuali pohon gharqad jemaah. Ahibati fillah, itu nanti di fase penghabisan Yahudi. Yahudi itu hendak melakukan genosida, menghabisi bangsa Arab. Mereka mengatakan Arab, bukan Islam. Kebencian mereka kepada Arab itu benar-benar dahsyat sekali. Karena kalau mereka ngomong Islam, dunia akan bangkit. Tapi mereka sebut, kalau antum lihat foto potongan-potongan panglima Yahudi mengatakan Arab, mereka seperti itu. Jadi nanti ada fase ketika Nabi Isa turun, itu Palestina sudah di bawah kekuasaan umat Islam.